عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبفضله وبلطفه تستر العيوب والزلات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه المصطفى ورسوله المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tentunya di pagi yang mulia, di pagi yang penuh cerah ini kita bersama-sama memudahkan lisan kita, memudahkan pikiran dan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memudahkan langkah kaki kita hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah yang suci ini, bersama-sama duduk beriktikaf, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, salat Idul Fitri bersama-sama. Tidak lain dan tidak bukan bahwa ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini, pertemuan kita di pagi hari ini mendapatkan nazarah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya termasuk hamba, termasuk umatnya Nabi Muhammad yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah dengan naungan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta pandangan dari Nabi Muhammad bahwa kita berhak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita selesai menunaikan rangkaian ritual ibadah puasa Ramadan dan dengan amal-amalan yang tertuang di dalamnya. Kita hanya berharap kita hanya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalah kita di bulan suci Ramadan, puasa kita, sujud kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan Al-Qur'an kita semuanya akan mendapatkan balasan fi yaumil qiyamah kelak, dan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu, hadirin, Ramadan yang sudah kita lewati ini mari kita jadikan sebagai madrasah, sebagai pelajaran buat kita semuanya, sebuah media refreshing yang bisa yang mampu mengurangi kegundahan kehidupan kita, kepenatan hidup kita, dan bisa mengurai berbagai masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
tentunya kita sebagai makhluk Allah yang namanya manusia tidak pernah lepas daripada masalah hidup. Baik itu masalah terkait dengan diri kita sendiri, terkait dengan keluarga, terkait dengan pekerjaan kita, atau bahkan terkait dengan lingkungan masyarakat kita di sekitar kita. Apalagi kita ini hidup di zaman yang sangat modern, zaman penuh dengan godaan, zaman penuh dengan fitnah. Di sana sini kita mendengar dan kita menyaksikan berbagai macam bentuk korupsi telah merajalela. Narkoba, seks dan lain sebagainya juga telah merajalela. Bahkan mungkin jadi diri kita sebagai bangsa Indonesia, bobroknya moral bangsa Indonesia telah tergoreng-gorengkan dengan lainnya. Oleh karena itu, Syekh Ali Al-Khawas dalam kitab beliau Arisal Al-Qusyairah memberikan solusi bagaimana agar hidup kita ini tentram, bagaimana hidup kita ini bisa selamat. Beliau mengatakan khamsatu asya' dawa'ul qalbi. Ada 5 perkara yang bisa mengobati hati kita. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan memahami ayat-ayatnya di dalamnya. Membaca Al-Quran dengan mempelajari dan menghayati semua isi kandungan Al-Quran yang kemudian kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian wa khala'ul batni, kita bisa mengosongkan perut kita, baik dengan banyak berpuasa, kalau di luar Ramadan mungkin dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan lain sebagainya. Atau dapat kita pahami wa khala'ul batni adalah kita mengurangi makanan-makanan yang bisa membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang ketiga, qiyamul lail, rajin untuk bangun malam, bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat witir dan lain sebagainya. Wa tadarru 'inda sahr, kemudian juga kita tunduk khudu ketika malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa mujalasatus sholihin, rajin-rajin kita berteman dengan orang-orang solih, rajin-rajin kita duduk dengan orang-orang solih, kita hadir di majelisnya orang-orang solih yang senantiasa menghantarkan kita, mengajari kita untuk dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir, munajat dan membaca Al-Quran pun telah banyak kita lantunkan di dalam bulan suci Ramadan. Itulah sumber mata ilahiyah kita yang mengalirkan keteduhan dan ketentraman serta meneteskan embun kesejukan dalam sanubari kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya orang-orang mukmin itu akan tentram, akan senang kalau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan menenteramkan hati kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirnya Ramadan, hadirin, juga mampu menjadikan kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki kepekaan sosial. Ramadan mampu mengajak kita untuk berbagi kasih sayang dengan sesama, baik itu melalui zakat fitrah, zakat mal, infak maupun sedekah. Dengan demikian, hubungan kita dengan sesama yang selama ini mungkin nafsi-nafsi, egois dan tidak ramah, akan kembali terjalin hubungan yang harmonis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sakhiyu qaribun min Allah, wa qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan itu orang yang loman akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan manusia. Qaribun minal jannah, didekatkan oleh Allah dengan surga, wa ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail yang telah kita jalankan, baik itu salat tarawih, salat tahajud, salat tasbih, salat witir dan sebagainya, juga ikut mampu berperan mempertajam kepekaan spiritual kita kepada Allah
dan juga menghadirkan kefitrahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama manusia hadirin adalah menjadi hamba dan menjadi abdi dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah prioritas hidup yang harus kita jalani. Misi orang muslim, tujuan hidupnya adalah ibadah dan cita-cita hidupnya adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga bisa mengistirahatkan kerja organ biologis kita untuk sementara waktu dengan berpuasa mulai fajar sampai terbenamnya matahari, agar nafsu kita terbiasa dalam mengendalikan makanan, minuman, hubungan biologis yang tidak halal. Keserakahan hidup hadirin biasanya diawali dengan keserakahan dalam mengkonsumsi 3 hal tersebut. Kemudian akan menjelma menjadi keserakahan politik, keserakahan jabatan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, hari raya Idul Fitri atau yang biasanya kita sebut dengan hari Lebaran, hari ini merupakan hari yang mampu menyatukan anggota keluarga yang sebelumnya bercerai-berai. Lebaran dapat mengobati kita dengan rindu kepada orang tua kita, rindunya orang tua kepada anak-anaknya. Lebaran memberikan kesempatan bagi anak untuk mencurahkan baktinya yang terbaik kepada orang tuanya, baik di saat beliau masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Dan perlu hadirin ketahui dan pahami bahwa kebanyakan dari orang tua kita hanya satu yang beliau inginkan dan harapkan dari anak-anaknya, yaitu berkumpul seperti di saat anak-anaknya masih kecil. Bukan harta kekayaan, bukan kiriman uang yang melimpah yang mereka rindukan, tapi bertemu dengan anak-anaknya, berkumpul dengan cucu-cucunya yang menjadikan mereka bahagia. Lantas bagaimana dengan saudara kita, dengan orang tua kita yang mungkin sudah meninggalkan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu 'ala asyaikum wa aqrabaikum fi quburihim." Sesungguhnya amal-amal kalian setiap harinya dilaporkan, diberitahukan kepada ahli kubur kalian semuanya. Wa in kana khairan istabsyaru bih. Jika amal-amal kalian itu baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahli kubur kita semuanya menjadikan bahagia mereka di sana. Wa in kana khairan dzalik, jikalau amal-amal kita tidak baik, sering kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, qalu, lantas mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alhimhum an ya'malu bi ta'atik. Ya Allah, berilah ilham kepada mereka agar mereka bisa melakukan ketaatan kepadamu. Hadirin, kita sebagai anak sudah terlalu banyak menjadikan susah dan sedih kepada orang tua kita, mulai sejak dalam kandungan sampai sudah menikah dan sudah punya anak pun masih menjadikan orang tua kita khawatir dan susah. Di hari Lebaran inilah momen kita sebagai anak untuk bertekad membahagiakan kedua orang tua kita dan tidak lagi membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan mereka dan membuat payah mereka, karena mereka sudah terlalu payah memikirkan hidup kita, memikirkan kualitas hidup kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidain wa sakhutullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung ridha kepada kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung juga murka kedua orang tua kita. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'ati dzalikal bab aw ihfatha. Jika kalian ingin memasuki pintu surga, maka jagalah mereka, berbaktilah kepada mereka. Namun jikalau engkau tidak mau memasuki pintu surganya Allah, maka sia-siakanlah kepada kedua orang tua kita. Kita hanya bisa berdoa, hadirin, mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, dan kita bisa berbakti kepada keduanya.
Namun jikalau kita sudah ditinggalkan kedua orang tua kita, kita bermunajat kepada Allah, semoga kuburannya senantiasa dijadikan taman-taman surga, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan momen untuk mengedukasi bersama keluarga di hari Lebaran adalah sebuah dambaan yang tidak mungkin ditunda ataupun diganti dengan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarra ayyasudalahu rizquhu aw yunsa'alahu fi athari falyasir rahim." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasir rahimah, maka sambung silaturahim dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertekad untuk menciptakan masa Ramadan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tradisikan qiyamul lail, karena ia adalah senjata pamungkas kita untuk menghadapi kegalauan hidup. Mari kita dawamkan qiraatul Quran, karena Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, jiwa kita semuanya. Mulai Ramadan kita telah dilatih untuk berperilaku takwa secara permanen dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dilatih untuk meninggalkannya setelah Ramadan. Allah adalah Tuhan kita di siang dan malam. Allah Tuhan kita di sini dan di sana. Allah menjadi Tuhan kita dulu dan sekarang, bahkan Allah akan menjadi Tuhan kita di dalam dan di luar Ramadan. Karenanya kita harus beristiqomah dalam ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang istiqamah beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ibadahnya, istiqamah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Takut akan kehidupan dunia kalian, bahkan jangan takut kehidupan kalian di alam kubur ketika didatangi kedua malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian, ada kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga buat kalian semuanya. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun mendatang dengan yang lebih baik, dengan lebih sehat, agar kita bisa menikmati indahnya Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita yang mungkin tidak panjang, tapi berkah bisa beribadah kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi hayya'ana lil huda wal khair wa ja'alana min ibadihi al mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul khair wa ilahul barri ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, al-bashirun nadhir wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa razukna huda wa faqna al-husn mutaba'ati fid dunya wa syafa'ati yawmal qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu 'amma naha
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الفعل الخيرات وعمل الصالحات واستباق النوافل القربات واجعلنا في هذه الدنيا في رضاك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا رب العالمين اللهم تب على الأساة والمذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وخذ بأيديهم وناسيتهم الحق وإلى صراطك المستقيم اللهم اسل خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نسألك أن تحل هلال هذا العيد علينا وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم انصر أهل غزة على عدوهم وثبت إخواننا المرابطين في فلسطين اللهم أرنا في اليهود يوما أسود فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته